Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidatul Mutiara Rahmah dengan NPM 1914340444. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, NPM 1914344006. Saya sebagai penyaji. Nama saya Saufi Habibah Asyari dengan NPM 19143456. Nama saya Nurul Fadilah Tubagus, NPM-nya 1914344069. Nama saya Ari Syah Putra, MPM 1914344185. Saya akan menjelaskan pengertian pengelolaan fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan adalah materi yang meningkatkan proses pengajaran atau pembelajaran. Fasilitas pendidikan mengacu pada bangunan serta barang-barang seperti mesin, seperti peralatan laboratorium, papan tulis, dan alat peserta didik. Fasilitas adalah hal-hal yang memungkinkan seseorang guru yang terampil untuk meningkatkan tujuan instruksional yang jauh melebihi apa yang mungkin ketika mereka tidak disediakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya, yaitu fungsi fasilitas pendidikan. Fasilitas adalah bahan yang dirancang untuk melayani tujuan tertentu. Dalam sistem sekolah, ada banyak fasilitas yang memfasilitasi pengajaran dan pembelajaran. Fungsi fasilitas pendidikan yang pertama, untuk mengilustrasikan konsep. Yang kedua, berikan kesempatan untuk pengalaman langsung. Yang ketiga, untuk eksperimen dan demonstrasi. Yang keempat, untuk penyelidikan dan penemuan ilmiah. Yang kelima, untuk menyediakan keragaman pikiran. Yang keenam, untuk observasi dan penyelidikan. Yang ketujuh, untuk pengembangan sikap dan keterampilan ilmiah. Dan yang kedelapan, untuk melindungi individu dan juga memberikan kenyamanan. Saya akan menjelaskan materi tentang standar fasilitas pendidikan. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat berrekreasi dan berkreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, saya akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu standar sarana dan prasarana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Bab 7 Pasal 42 yang berbunyi 1. Satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang memiliki perabot, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Yang kedua, setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana dan yang meliputi lahan ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi jaya dan jasa, tempat berolahraga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Kemudian, standar sarana dan prasarana Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah SDMI. 1. SDMI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar. Yang kedua, 1 SDMI dengan 6 rombongan belajar melayani maksimum 2.000 jiwa. 3. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2.000 jiwa, dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang sudah ada. Dan bila rombongan belajar lebih dari 24, dilakukan pembangunan SDMI baru. Keempat, 1 desa, kelurahan dilayani oleh minimum 1 SDMI.
Yang kelima, satu kelompok pemukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk dari 1.000 jiwa dilayani oleh satu SDMI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melewati lintasan yang tidak membahayakan. Selanjutnya adalah tujuan fasilitas pendidikan. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional, yang kedua adalah tujuan institusional, yang ketiga adalah tujuan kulikuler, yang keempat adalah tujuan instruksional. Selanjutnya ada faktor keberhasilan pengelolaan fasilitas pendidikan. Yang pertama ada pendidik, yang kedua adalah peserta didik, yang ketiga ada kurikulum, yang keempat ada metode pembelajaran, yang kelima adalah manajemen pembelajaran, yang keenam ada lingkungan pembelajaran, yang ketujuh ada pembiayaan pembelajaran, yang kedelapan adalah strategi pembelajaran, yang kesembilan adalah evaluasi, yang kesepuluh adalah sarana dan prasarana pembelajaran. Baik, demikianlah hasil presentasi dari kelompok 2. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.